teman-teman, dimanapun kalian berada. Pada hari ini saya berada di salah satu gedung yang berada di Fort Rotterdam, di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, seperti pepatah para zaman dulu, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lucky Kirto Pendapai. Saya adalah mahasiswa jurusan biologi dari Universitas Negeri Makassar. Saya berasal dari prodi bioteknologi, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi saya tentang penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Pancasila merupakan dasar dan juga ideologi negara. Pancasila mengatur semua aktivitas dan semua tata lembaga yang ada dalam suatu negara. Nah, secara konteks Pancasila itu memiliki tiga tingkatan, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praktis. Nah, di penjabaran Pancasila ke dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945, kita akan lebih berfokus kepada nilai kedua, yaitu nilai instrumental. Nah, apa itu nilai instrumental? Nilai instrumental adalah nilai mengatakan bahwa Pancasila itu adalah sistem yang sudah dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar dan sudah ditetapkan secara hukum. Nah, di nilai kedua dari tingkatan Pancasila itu dimasukkan ke dalam pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga mereka dianggap sebagai kaulis organis. Artinya adalah nilai-nilai Pancasila itu memiliki hubungan yang sama dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, seiring berjalannya waktu, Pancasila itu sudah ditransformasikan menjadi sebuah norma wajib bagi setiap warga negara. Nah, norma dalam Pancasila ini bersifat mengikat, memaksa, dan juga mengenai sanksi, sehingga setiap warga negara yang melanggar satu aturan yang ditetapkan ke dalam Pancasila akan diselenggarakan law enforcement. Nah, apa itu law enforcement? Law enforcement itu adalah suatu tindakan penegakan hukum kepada suatu pelanggar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, selain dari itu, Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Nah, Pancasila itu dibedakan jadi empat, yaitu satu, norma tertinggi, yang kedua norma pertama, ketiga cita hukum, dan yang terakhir adalah faedah negara dengan fundamental atau stat fundamental. Nah, poin pertama yaitu nilai tertinggi. Nah, maksud dari nilai tertinggi adalah Pancasila itu ditetapkan sebagai sumber hukum dari segala hukum yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu pertama, maksudnya adalah nama pertama, yaitu Pancasila ditetapkan sebagai sebuah kewajiban pertama yang wajib diikuti oleh setiap warga negara dalam menaati semua peraturan yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga yaitu cita hukum. Nah, maksudnya cita hukum adalah Pancasila ditetapkan sebagai kerangka pola pikir yang berfungsi untuk mengarahkan hukum ke dalam cita-cita yang diinginkan atau yang dimau oleh masyarakat. Atau bisa juga cita hukum berarti Pancasila ditetapkan sebagai sebuah kekuatan hukum yang harus diarahkan untuk menuju keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang poin keempat yaitu unsur pokok kaidah negara yang fundamental atau syarat fundamental norm. Maksudnya adalah Pancasila itu ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dengan kaidah negara yang fundamental. Nah, setelah kita mengetahui sinopsis singkat tentang penjabaran Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945, kita perlu membuktikannya apakah ada sila-sila Pancasila yang berada di dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki makna bahwa setiap warga negara berhak untuk mengekspresikan dirinya masing-masing
meyakini kepercayaannya berdasarkan hati dan juga nuraninya. Nah, sila-sila Pancasila yang ada pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pasal 9, pasal 28E ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, dan pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Nah, penjabaran yang selanjutnya merupakan penjabaran sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila yang berbunyi manusia yang adil dan beradab. Nah, maksud dari sila kedua Pancasila itu adalah setiap warga negara berhak untuk setara, baik di dalam hukum maupun di dalam aspek yang lain, seperti aspek kemanusiaan atau aspek budaya. Nah, contoh pasal yang memiliki penjabaran sila kedua Pancasila itu adalah di dalam pasal 27 ayat 1 sampai 3, pasal 28, pasal 28A, pasal 28B ayat 1 dan 2, pasal 28C ayat 1 sampai 3 dan seterusnya. Nah, penjabaran berikutnya yaitu penjabaran sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, makna dari sila ketiga Pancasila itu adalah bersatunya berbagai warga dengan berbagai suku, budaya, ras, adat istiadat, dan bahasa yang dipersatukan di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan terasi. Nah, penjabaran pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berhubungan dengan sila ketiga Pancasila itu adalah di dalam pasal 1 ayat 1 sampai 3, pasal 18 ayat 1 sampai 7, pasal 32 ayat 1 sampai 2 dan seterusnya. Nah, kita masuk ke penjabaran Pancasila sila keempat. Nah, bunyi sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, makna dari sila keempat ini adalah